summer place has come and gone away. In Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone, but I wanna go home. I miss you, you know. I've been keeping all the leather that I wrote to you. It's alright, I'll too. I'll find, baby, how are you? I will send them back. I know that it's just not enough. My world will go and fly, and you deserve more than that. Another aeroplane, another summer place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I wanna go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. Let me go home. Wah, keren banget. Udah nyaingin Michael Bublé aja nih. Bisa aja. Oke, home ya. Ya, Sobat TVUI, tadi kan saya sudah menjanjikan kita akan bertemu dengan seorang narasumber yang juga murid dari Gerakan Mengajar di UI. Kali ini di samping saya sudah hadir Zulfikar Akbar Cordova atau yang biasanya akrabnya dipanggil Dodo ya. Lebih akrab disapa Dodo dari Sekolah Masjid Terminal FEB UI atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, mungkin ada yang belum tahu Dodo ini siapa sih? Terus orangnya yang bagaimana? Kita lihat dulu aja profil Dodo yang satu ini. Zulfikar Akbar Cordova atau akrab disapa Dodo ramai mengisi halaman media di pertengahan tahun lalu. Hari demi hari, kapankah hati ini, kapan lagi? Alamku, rasa desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku dari bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untukmu. Ladies and gentlemen, Dodo is one of the new student of Universitas Indonesia who is a street musician. He never loses his spirit and he is absolutely one of the inspiring young Indonesia generation. Di mana Tuhanku menitipkan aku nyanyi. Latar belakangnya sebagai pengamen jalanan yang lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN di tahun 2015 menarik perhatian media dan menginspirasi banyak orang. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongeng dan cerita kisah. Nama sekolah master dan sosok pemuda 21 tahun ini tidak terpisahkan. Sempat putus sekolah sewaktu SMA, Dodo kini berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ilmu Ekonomi Islam. Karena untuk mencapai sesuatu yang tinggi, kita harus menjadi di atas rata-rata. Oke Sobat TVUI, jadi kita sudah kenalan lebih dekat ya sekarang dengan Dodo. Nah, kita akan mulai ngobrol aja nih. Dodo, boleh diceritakan nggak gimana sih akhirnya Dodo bisa tahu dengan sekolah master ini? Ya, waktu itu saya lagi di jalanan, tepatnya waktu itu lagi di kota Bogor sih. Habis
pulang dari Sumatera ceritanya, habis keliling Sumatera Luar biasa. ke Bogor. Ya kebetulan waktu itu beli koran, terus di koran itu memuat profilnya sekolah master. Terus ya saya bilang ke bapak saya, yang waktu itu sedang sama saya juga, Pak, Dodo pengen sekolah lagi, pengen cobalah kita ke master, siapa tahu bisa sekolah. Karena di koran itu ditulis bahwa dia gratis dan memang sekolah anak jalanan gitu. Terus kita ke Depok ya diterima dan bisa sekolah lagi. Puji syukur banget ya akhirnya Iya. bisa diterima ya. Dan kalau boleh tahu, Dodo berapa lama sekolah di sana? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Itu dari usia berapa sampai berapa kalau boleh? Usia sih 19. Dari waktu 19 itu sampai ya lulus umur 21. Oke. Jadi dengan yang tadi sudah diceritakan oleh Dodo, boleh ceritakan lagi pengalaman belajar selama di master itu bagaimana? Belajarnya yang jelas kondisi di master itu belajarnya menyesuaikan dengan muridnya ya, menyesuaikan dengan minat murid-muridnya. Kalau memang di akademis ya dia akan ke akademis gitu kan. Kalau yang niatnya memang minatnya ke keterampilan dia akan ikut keterampilan yang juga disediain sama master kayak gitu ya. Terus ya kita juga dituntut untuk belajar mandiri karena ya maklum namanya SMA terbuka, waktu yang diberikan nggak terlalu banyak karena kita juga gantian sama yang TK dan SD, SMP gitu kan. Habis gitu ya tenaga pengajar juga nggak terlalu banyak, jadi kebanyakan mereka memberikan bekal dan kita ngejar sendiri lah, sisanya seperti itu. Oh seperti itu. Dan dengan porsi belajar mengajar yang harus mandiri seperti itu dan ganti-ganti ya dengan level belajar yang lain, gimana Dodo bisa membagi waktu? Dan juga waktu itu masih mengamen juga kan ya waktu itu? Iya. Ya sebenarnya kalau buat ngamen sendiri waktu yang diperlukan nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi ya kapan kosong ya belajar gitu aja intinya. Memang suka belajar sih gitu. Memang lebih ke akademis minatnya. Luar biasa sekali. Gimana dukungan orang tua tentang Dodo bersekolah di sekolah master? Ya orang tua mendukung banget waktu itu sekolah di master ya, karena orang tua saya juga sadar kalau pendidikan itu penting, apalagi buat masa depan, buat saya kedepannya setelah dewasa nanti, karena nggak mungkin kan tetap berada di jalanan, harus berubah lah gitu. Semangat yang luar biasa sekali. Dodo, sekarang kan ada kuliah di jurusan Ilmu Ekonomi Islam. Ilmu Ekonomi Islam di FEB UI ya? Iya. Nah, tapi dulu waktu masuk jalur masuknya adalah SBMPTN. SBMPTN. Boleh diceritakan itu pengalamannya mendaftar di UI dan akhirnya keterima lewat jalur itu? Ya jauh sebelum tes SBMPTN yang jelas nggak tahu sama sekali gimana cara masuk UI, nggak tahu. Ya sangat taunya itu UI udah gitu kan, sebagai anak Depok, sebagai anak Depok yang nggak pernah ke UI, ya udah itu UI. Tapi waktu itu sebenarnya saya dibimbing sama kakak-kakak dari FE juga. Mereka datang ke master buat ada suatu kepanitiaan namanya Master FE. Memang kepanitiaan ini prokernya bimbing anak-anak master yang memang minatnya akademis buat intensif SBMPTN. Waktu itu saya satu kelas bertujuh, dan kemudian ya satu dan lain hal di tengah perjalanan sisa 5, ya maklum lah kan namanya sekolah yang kondisi keluarganya rata-rata yang kayak gitu. Dan dari 5 anak itu 4 diantaranya masuk PTN, 2 diantaranya UI. Luar biasa sekali. Ini benar-benar cerita yang sangat menginspirasi dan saya juga yakin sobat-sobat TVUI pasti banyak yang terinspirasi dengan cerita Dodo. Jadi kalau boleh tahu nih, bagaimana sih sebetulnya sekolah master sudah mengubah hidup Dodo? Ya yang jelas jauh sebelum ada di UI dan sebelum ada di master sangat nggak tahu kan. Karena waktu itu saya lulus dari SMP berhenti sekolah, nggak bisa ngelanjutin sekolah, udah mulai di jalanan dan ya nggak tahu bagaimana harus lulus SMA gitu kan. Karena saya sadar kalau yang dalam pikiran saya hanya waktu itu, kalau saya nggak punya ijazah SMA, saya nggak bisa punya pekerjaan bagus. Ditambah saya nggak punya skill yang dibutuhkan gitu kan.
Yang jelas begitu datang ke master, paling nggak satu harapan saya terpenuhi, yaitu punya ijazah SMA itu kan. Dan kalau untuk masuk UI sendiri, jauh sebelum itu emang nggak kebayang sih. Ya setelah bayang itu muncul setelah kakak-kakak dari Master FE ini datang terus memberikan motivasi, memberikan gambaran tentang jurusan dan fakultas yang ada di UI gitu. Terus ya akhirnya sampai sebelum SBM saya memutuskan buat masuk FE juga. Memang karena kumpul sama anak FE terus udah suka gitu sama FE gitu. Jadi udah banyak belajar juga ya, kira-kira mata-mata pelajaran yang akhirnya bisa mengarah ke sana ya, seperti itu. Iya. Oke, Dodo, berarti ini kan sekarang udah jadi anak UI. Waktu pertama kali dapat pengumuman diterima di UI FEB, gimana perasaan Dodo? Waktu itu dapat musibah sebenarnya. Oh, oke. Jadi kebetulan pengumumannya itu sekitar H-10 Lebaran. Terus saya lagi ngamen dan saya ketangkep Dinas Sosial Jakarta. Itu 2 hari sebelum pengumuman. Terus akhirnya sampai saya ditahan gitu 3 hari. Pas pengumuman saya hanya pakai modal HP, minta tolong tanya gitu kan sama kakak-kakak saya yang di FE, "Kak, gimana, lulus enggak?" itu. Terus jadwal pengumuman juga melambat karena servernya ngadat gitu kan. Harusnya jam 5, jam 6 baru ada pengumuman. Sekitar jam 7, jam 8 baru ada pengumuman. Terus ya udah, ternyata lulus. Saya bilang sama petugas di Dinsosnya, "Pak, saya keterima di UI dan saya mohon bisa dikeluarkan besok karena saya harus mengurus BUPB," kayak gitu. Iya. Tapi saya juga nelpon Pak Rohim, ketua yayasan, buat bantu saya keluar. Justru pada saat itu ada kejadian seperti itu ya. Tapi pasti rasanya terbayar semuanya kan, meskipun Terbayar banget. terbayar banget ya, luar biasa sekali loh. Dan Dodo, kan Dodo adalah salah satu contoh yang sukses gitu ya, yang sudah melewati halangan rintangan hingga akhirnya bisa ada di posisi ini. Mungkin Dodo bisa memberikan pesan untuk adik-adiknya yang sekarang ada di master maupun di tempat lain yang masih mengamen juga maupun dan masih di jalanan, adakah pesan untuk mereka? Ya, yang jelas apapun sih passionnya yang adik-adik punya, ya ikutin aja. Kalau memang bukan akademis yang menjadi passionnya, ya ikutin aja, karena nggak harus di UI untuk jadi sukses gitu loh. Cuman yang penting apapun jalan yang udah dipilih, tolong maksimalkan gitu aja, maksimalkan dan berusaha sekeras mungkin dan total di jalan yang sudah diambil itu. Oke, Dodo, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita semua, dengan sobat-sobat TVUI. Semoga kisah yang sudah tadi kita obrolkan bisa menginspirasi kita semua. Sobat-sobat TVUI, terima kasih telah bersama kami hari ini. Dan jangan lupa untuk saksikan Ngobrol Pakai Isu di episode-episode yang selanjutnya untuk kisah-kisah yang lebih menarik dan juga menginspirasi. Sampai ketemu lagi.